lagi dengan saya di sini saya bernama Yuni Sylvia. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah jaringan komputer dan komunikasi data chapter 4 yang bagian pertama. Di sini saya akan menjelaskan tentang laws of the transport layer. Tujuan dari transport layer lapisan transport menyediakan untuk segmentasi data dan kontrol yang diperlukan untuk memasang kembali potongan-potongan ini ke dalam berbagai aliran komunikasi. Utamanya tanggung jawab untuk mencapai hal ini adalah yang pertama, pelacakan komunikasi individual antara aplikasi pada sumber dan tujuan host. Yang kedua, segmentasi data dan mengelola setiap bagian. Yang ketiga, menyusun ulang segmen ke aliran data aplikasi. Yang keempat, mengidentifikasi aplikasi yang berbeda. Pelacakan percakapan individu setiap host mungkin memiliki beberapa aplikasi yang berkomunikasi melalui jaringan. Segmentasi data seperti setiap aplikasi membuat aliran data yang akan dikirim ke aplikasi remote. Data ini harus siap untuk dikirim di media dalam potongan dikelola. Pemasangan kembali segmen pada host penerima. Setiap potongan data yang mungkin akan diarahkan ke aplikasi yang sesuai. Mengidentifikasi aplikasi dalam rangka untuk lulus stream data ke aplikasi yang tepat. Lapisan transport harus mengidentifikasi aplikasi target. Persyaratan data vary karena aplikasi yang berbeda memiliki kebutuhan yang berbeda. Ada beberapa transportasi protokol lapisan. Memisahkan beberapa komunikasi, pertimbangan sebuah komputer yang terhubung ke jaringan yang secara simultan menerima dan mengirim email dan pesan instan. Situs melihat dan melakukan panggilan telepon VoIP. Mengontrol percakapan, fungsi utama yang ditetapkan oleh semua protokol lapisan. Transport meliputi segmentasi dari assembly. Kebanyakan jaringan memiliki keterbatasan pada jumlah data yang dapat dimasukkan dalam sebuah PDU tunggal. Selain menggunakan informasi yang terkandung dalam header untuk fungsi dasar segmentasi data dan assembly, beberapa protokol pada lapisan transport menyediakan percakapan koneksi berorientasi, pengiriman handal, rekonstruksi data yang memerintahkan flow control. Membangun sesi lapisan transport dapat memberikan orientasi hubungan ini dengan membuat sesi antara aplikasi. Pengiriman handal untuk banyak alasan adalah mungkin untuk sepotong data menjadi rusak atau hilang sepenuhnya, seperti yang dikirim melalui jaringan. Sama pengiriman karena jaringan mungkin menyediakan beberapa rute yang dapat memiliki waktu transmisi yang berbeda. Data dapat tiba di urutan yang salah. Arus kontrol jaringan host memiliki sumber daya yang terbatas, seperti memori atau bandwidth. Mendukung komunikasi handal, ingat bahwa fungsi utama dari lapisan transport adalah untuk mengelola data aplikasi untuk percakapan antara host. Pada lapisan transport, tiga operasi data kendala adalah pelacakan data yang ditransmisikan, mengakui data yang diterima, mentransmisi data tidak diakui. Menentukan kebutuhan keandalan aplikasi seperti database, halaman web, dan email, mengharuskan semua data yang dikirim tiba di tujuan dalam kondisi aslinya, agar data yang akan berguna. TCP dan UDP, dua protokol lapisan transport yang paling umum dari TCP/IP Protocol Suite, Transmission Control Protocol, dan User Datagram Protocol. User Datagram Protocol UDP adalah sederhana, protokol koneksionalis dijelaskan dalam RFC 768. Ini memiliki keuntungan dari menyediakan untuk rendah data pengiriman overhead. Transmisi control protokol TCP merupakan protokol berorientasi koneksi. Dijelaskan dalam RFC 793, TCP menimbulkan tambahan overhead untuk mendapatkan fungsi. Pelabuhan Edersing mengidentifikasi percakapan, pertimbangkan contoh sebelumnya dari komputer secara bersamaan, menerima dan mengirim email, pesan instan, halaman web, dan panggilan telepon VoIP. No port bilangan 01023, angka-angka ini dicadangkan untuk layanan dan aplikasi. Port terdaftar bilangan 1024 sampai 49151. Nomor port ini ditugaskan untuk menggunakan proses atau aplikasi. Dinamis atau swasta port nomor 49152 sampai 65535 juga dikenal sebagai ephemeral port. Ini biasanya diberikan secara dinamis untuk aplikasi klien saat memulai koneksi. Segmentasi dan assembly, divide dan constraint. Sebuah bab sebelumnya menjelaskan bagaimana PDU dibangun dengan melewatkan data dari aplikasi turun melalui berbagai protokol untuk menciptakan sebuah PDU.
yang kemudian ditransmisikan pada media. Membagi data aplikasi, kepotongan kedua memastikan bahwa data yang ditransmisikan dalam batas-batas media dan data yang dari aplikasi yang berbeda dapat dimultiplexing ke media. TCP dan UDP menangani segmentasi berbeda. Dalam TCP, sebuah header segmen berisi nomor urut. Sekian dan terima kasih. Sampai bertemu di chapter 4 bagian yang kedua. Bertemu lagi dengan saya. Di sini saya akan melanjutkan video chapter keempat bagian yang kedua yang berkomunikasi dengan keandalan. TCP membuat percakapan handal. Perbedaan utama antara TCP dan UDP adalah kehandalan. Kehandalan TC komunikasi dilakukan dengan menggunakan sesi connection oriented. TCP server proses seperti yang telah dibahas dalam bab sebelumnya. Proses aplikasi berjalan di server. Ini proses menunggu sampai klien memulai komunikasi dengan permintaan untuk informasi atau layanan lainnya. TCP koneksi pembentukan dan pemutusan ketika dua host berkomunikasi menggunakan TCP. Koneksi didirikan sebelum data dapat dipertukarkan. TCP three-way handshake. Menggunakan output WARSAC, Anda dapat memeriksa operasi dari TCP three-way handshake. Langkah 1, seorang klien TCP dimulai dengan 3-way handshake dengan mengirim segmen dengan SYN flaggset control menunjukkan nilai awal dalam bidang nomor urutan pada header. Langkah 2, TCP server TCP perlu mengakui penerimaan dari segmen SYN dari klien untuk membangun sesi dari klien ke server. Langkah ketiga, akhirnya klien TCP merespon dengan segmen yang berisi ACK yang respon ke TCP SYN yang dikirim oleh server. Sesi TCP pemutusan untuk menutup sambungan finish flag control dalam header segmen harus diatur. Sekian dan terima kasih. Sampai bertemu di chapter keempat bagian yang ketiga.